Halo guys, sebelumnya aku kenalin dulu ya. Sudah pada kenalkan dalam kelompok 5? Nah, sekarang mari kita sama-sama saksikan video kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 5 ingin menjelaskan materi yang berjudul Dinamika Perilaku dalam Organisasi dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Manajemen. Dosen pengampu Dr. Windarika Lestari, SEM. Saya akan menjelaskan tentang dinamika perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi yaitu bidang interdisipliner yang didedikasikan pada penelitian tentang bagaimana individu dalam kelompok cenderung bersikap dalam organisasi. Selanjutnya sikap. Sikap yaitu evaluasi kognitif dan afektif yang memberikan kecenderungan pada seseorang untuk bertindak dengan cara mereka. Sikap kerja yang berkinerja tinggi di antara lain, yang pertama kepuasan kerja, yang kedua kebutuhan dan kepentingan karyawan, yang ketiga kondisi kerja dan penghargaan, yang keempat rekan kerja. Unsur-unsur penyusun sikap, yang pertama kognitif atau pemikiran, yang kedua afektif, yang ketiga perilaku. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang definisi persepsi. Definisi persepsi. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Materi persepsi mencakup 6 aspek, yaitu yang pertama, persepsi sensori. Persepsi sensori ada 2 bagian. Yang pertama, visual. Bagaimana kita memproses dan memahami informasi secara visual, dan yang kedua adalah auditif, yaitu cara pendengaran kita mengenali dan mengartikan suara. Yang kedua, persepsi sosial. Persepsi sosial adalah bagaimana kita membaca dan memahami perilaku orang lain termasuk ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang ketiga, ada persepsi ruang dan waktu. Persepsi ruang adalah bagaimana kita mengorganisasikan dan memahami ruang di sekitar kita. Persepsi waktu adalah cara kita mengalami dan mengukur waktu. Yang keempat yaitu persepsi diri. Persepsi diri adalah bagaimana kita melihat diri sendiri dan memahami identitas pribadi. Yang kelima, pengaruh budaya dan konteks. Pengaruh budaya adalah bagaimana budaya mempengaruhi cara kita mempersepsikan dunia. Pengaruh konteks yaitu bagaimana konteks mempengaruhi persepsi. Yang keenam, ada proses seleksi dan interpretasi. Seleksi adalah cara kita memilih informasi yang akan diperhatikan, sedangkan interpretasi adalah bagaimana kita memberikan makna pada informasi yang kita terima. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan perilaku. Kepribadian adalah serangkaian karakteristik yang menjelaskan tentang pola perilaku yang relatif stabil dalam respon ide-ide, objek-objek, atau orang-orang di lingkungan. Karakter kepribadian. Terdapat 5 dimensi umum yang menggambarkan kepribadian yang sering disebut sebagai faktor-faktor kepribadian 5 besar. 1. Sikap ekstrovert, yaitu sejauh mana seseorang bersifat supel, ramah, asertif, dan merasa nyaman dengan hubungan interpersonal. 2. Keramahan, yaitu sejauh mana seseorang dapat bergaul dengan orang lain dengan berperangkai baik, disukai, memaafkan, memahami, dan mempercayai. 3. Kehati-hatian, yaitu sejauh mana seseorang fokus terhadap sejumlah tujuan. 4. Stabilitas emosional, yaitu sejauh mana seseorang bersikap tenang, antusias, dan percaya diri. 5. Sikap terbuka, yaitu sejauh mana seseorang memiliki minat yang luas dan imajinatif. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau IQ mencakup 4 unsur dasar, yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Manajemen hubungan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran. Pembelajaran atau learning adalah perubahan yang terjadi dalam perilaku atau kinerja yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Selanjutnya, gaya belajar adalah individu mengembangkan gaya belajarnya sendiri yang beragam. Perbedaan ini terjadi karena proses pembelajaran diarahkan oleh kebutuhan dan tujuan pribadi. Sebagian orang memiliki kecenderungan untuk pembelajaran penekanan terlalu dalam. Pada satu tahap pembelajaran tertentu, menghindari beberapa aspek pembelajaran. Jangan lupa like, Komen, subscribe, share. Thank you guys sudah nonton video kelompok 5. Bye-bye.